Okay. Salah satu pelajaran yang bisa kita ambil dari Isra Mi'raj itu merubah mindset hidup. Mari kita jadikan hidup kita itu beretapa, bertahap-tahap itu dari masjid ke masjid. Ayat Qur'annya begitu. Alhamdulillah. Di dalam Al-Burda Imam Al-Busiri menceritakan saroita min haramin lailan ila haramin, panjenengan berjalan dari masjid haram yang satu ke masjid haram yang lain. Waktu itu hanya ada dua Masjidil Haram, Masjid Haram di Mekah dan Baitul Maqdis di Palestina. Kita baca doa untuk Fatihah untuk teman-teman kita, saudara kita di Palestina. Semoga mendapat pertolongan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Kama saral badru fi daji minal dhulami, seperti rembulan yang berjalan di tengah gelapnya malam. Wa bittatarqa ila anilta manzilatan min qawbi qausaini lam tudrak wa lam turami. Ini luar biasa nih. Panjenengan semalaman naik dan mendapatkan manzilatan. Manzilah itu posisi, pangkat atau prestasi. Prestasi itu lam tudrak wa lam turami, tidak pernah bisa dicapai siapapun, bahkan tidak pernah diimpikan siapapun, yakni bertemu Allah ruhan wa jasadan, secara roh dan jasad. Wa qaddamatka, karena mendapatkan prestasi, wa qaddamatka jami'ul anbiya'i biha, maka semua nabi berkumpul untuk mewisuda, mengucapkan selamat kepada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tabarukan Burda, okay. Nah, kita ngaji tabarukan Quran, yang paling utama kan itu Al-Quran. Ini bukan materi saya, kebetulan saya pernah dapat ilmu dari Ustadz Muntaha, mudah-mudahan manfaat. Ini dalil peristiwa Isra Mi'raj dalam Quran. Ini dalil utamanya. Sumber keberkahannya dari Al-Quran ini. Allah dawuh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, yang diberkahi sekelilingnya, untuk kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah. Innahu, sesungguhnya Allah, wa, yaitu Allah, As-Sami' Al-Basir, dan yang maha mendengar dan maha melihat. Ayat ini kalau kita gali satu persatu makna, tidak cukup waktu sampai Isra, butuh berhari-hari. Subhana itu kata
yang masuk kalimat dzikir mu'adzamah, al-baqiyatus sholihah. Salah satu dari bagian al-baqiyatus sholihah, dzikir yang mencakup semua kebaikan, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu dzikir al-baqiyatus sholihah, mencakup semua bentuk kebaikan. Subhanallah menjadi pembuka dari itu semua. Maka dalam kerangka itu kita memaknai ayat ini, Isra Mi'raj membuka pintu-pintu kebaikan. Ada hikmah sejarah. Sebelum Nabi melakukan atau diperjalankan Allah, Nabi diuji berat sekali. Beliau kehilangan Ibunda Khadijah, istri yang tercinta, yang membackup semuanya, finansial, politik, sosial, juga psikologis. Kita tidak bisa membayangkan teror, gangguan, ancaman dari orang kafir kalau tanpa dekengan seorang istri yang tulus mendampingi. Nah, ini sisi manusiawinya Kanjeng Nabi, sisi manusiawinya. Wafat Ibu Khadijah akibat boikot orang kafir selama 3 tahun, terlunta-lunta, kebutuhan secara ekonomi terputus. Ibu Khadijah wafat. Disusul paman Abu Thalib wafat juga. Nabi praktis secara dohir, pandangan dohir, tidak punya dekengan ekonomi, politik, sosial. Maka beliau hijrah ke Taif, tidak disambut welcome, malah dilempari, dicaci maki, masya Allah, sampai kaki beliau berdarah. Begitu parahnya, malaikat Jibril itu gregetan. Ini malaikat kan katanya tidak punya nafsu, tapi melihat Rasulullah digitukan itu marah. Ya Rasul, izinkan saya memindah gunung ini untuk saya timpakan kepada warga Taif. Jangan, saya ingin lahir dari keturunan mereka ini orang-orang yang menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah. Indah sekali doa Rasulullah. Kembali ke Mekah, tidak berubah keadaan. Sudah pasrah Nabi, hampir-hampir stagnan itu dakwahnya. Maka Allah menghadiahi barokah kepasrahan beliau, menghadiahi rekreasi, ya, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini rekreasinya ini. Nah, kalau kita rekreasi dari kolam renang ke kolam renang, dari gunung ke pantai, dari hotel ke hotel, ya ini menyalahi rekreasinya Rasulullah ini. Rasulullah itu rekreasinya minal masjid ilal masjid, dari masjid ke masjid. Subhanallah. Saya pernah menulis di salah satu buletin. Ini boten tuntas, boten napa-napa nggih. Wakan iki ceritane. Nggih. Salah satu pelajaran yang bisa kita ambil dari Isra Mi'raj itu merubah mindset hidup. Mari kita jadikan hidup kita itu beretapa, bertahap-tahap itu dari masjid ke masjid. Ayat Qur'annya begitu. Minal masjid ilal masjid. Jangan dari piring ke piring. Sesudah makan, kapan ya makan lagi. Yang dipikirkan itu saja.
Atau seperti Mbah Surip, dari bantal ke bantal, tidur lagi, Pak. Rugi, sangat rugi. Atau dari kantor ke kantor, dari meja ke meja, juga rugi. Maka kita mindset hidup kita itu dari masjid ke masjid. Pagi ini kita sudah memulai itu. Subuh kita mengawali hari yang indah dengan hadir di masjid. Sepulang dari sini kita pasang mindset, saya nanti akan ke masjid lagi. Duhur insya Allah. Maka itu selain menjadi kompas yang mengarahkan arah gerak hidup kita, juga menjadi doa panjang umur. Panjangnya niat itu kan doa. Saya nanti ke masjid lagi, dicatat malaikat, disampaikan kepada Allah, ya Allah, ini loh jamaah Masjid Agung setelah ngaji Isra Mi'raj ingin hidup lagi sampai duhur. Oh iya, pastikan jatah umurnya ada, gitu. Kira-kira begitu lah. Habis duhur niat lagi, ya Allah nanti saya insya Allah ke masjid lagi waktu asar. Laporkan lagi, begitu juga. Oke, malaikat pastikan jatah umur sampai asar. Begitu terus 5 waktu sehari dari masjid ke masjid. Selain menjadi doa panjang umur, itu akan menjadi arah dari perjalanan hidup kita. Ketika yang kita tunggu adalah kebaikan, maka jeda waktu menunggu 2 hal kebaikan itu akan terpenuhi dengan kebaikan. Sama dengan ketika kita doa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Maka itu selain jadi doa kayak tadi, ya Allah, hamba-hambamu di Masjid Agung minta mohon agar disampaikan umurnya bulan Ramadan. Malaikat catat semuanya ya, nama-namanya, pastikan kuota umurnya masih ada di bulan Ramadan. Itu doa dan akan mengarahkan mindset pikiran kita. Ya kita tuju Ramadan, maka apa yang dipersiapkan? Rumahnya dikondisikan, terus beli baju, beli mukena, sarung, kopiah untuk Ramadan, bukan untuk hari raya. Ya, banyak dari kita kan kadang-kadang menyiapkan itu untuk hari raya. Satu hari itu kan rugi. Lah kalau kita pakai selama Ramadan, nah, Masya Allah, sebulan penuh kita pakai baju baru, Masya Allah, semangat, terawih semangat, tadarus semangat, sahur semangat, Masya Allah. Ibu-ibu boleh juga minta alat masak baru, tabarukan ya, untuk sahur, untuk buka, kalau ada, kalau dibutuhkan. Mindset kita terbangun dari doa, dari niat. Lah, ada tiga ya. Satu, niat itu juga doa. Dua, mindset.
atau arah kehidupan. Yang ketiga, ini juga penting, pahala. Bapak Ibu sekalian, jenengan kita menunggu komat per detiknya itu dihitung pahala karena menunggu kebaikan. Sama dengan kita menuju masjid, langkah per langkah, satu langkah ke masjid itu dihitung 3 keutamaan. Satu, ditinggikan derajat. Yang kedua, dicatat pahala kebaikan. Yang ketiga, dihapus dosa-dosa kita. 3. Kita tidak ngapa-ngapain tuh, hanya menunggu saja, jalan saja. Juga sama dengan ketika kita menunggu saat iqamah, 3 hal kita raih. Nah, begitu pula kalau kita menunggu ke masjid, momen ke masjid. Subhanallah, sambil masak ibu-ibu menata rumah, bersih-bersih, mendidik anak, macam-macam. Bapaknya juga begitu. Meskipun liburan masih nyiapkan kerja, atau juga bisa sekali-kali bantu ibunya lah ya. Hari Ahad ini masak bareng sama ibunya, wah asik itu ya. Masak bareng ditemani ayah, sekali-kali lah. Ayahnya pengalaman ngisi tempe, indah itu. Sambil kegiatan sehari-hari, tapi kita sudah punya semacam alarm atau punya semacam pos untuk berhenti berkegiatan duniawi, memenuhi panggilan Allah menuju masjid, dari masjid ke masjid. Indah sekali. Lah, ini ada tafsiran dari banyak ulama. Ada perdebatan apakah Isra Mi'raj itu jasad dan ruhan, jasad dan ruh, atau roh saja. Ulama kebanyakan meyakini bahwa Isra Mi'raj itu dengan roh dan jasad Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian menurut ahli tahqiq. Tahqiq itu orang yang mendalam tahqiq, ya, mantap mendalam pemahamannya. Dasarnya apa? Kata Abdul, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Abdul itu merujuk pada sosok, person, bukan nafas, bukan roh, tapi Abdul. Abdul itu entitas yang tersusun dari jasmani dan rohani. Maka Al-Qur'annya bilang bi'abdihi, maka itu berarti jasmani dan rohaninya ikut Isra Mi'raj. Ada sebagian ulama yang memaknai Isra Mi'raj itu hanya rohani. Itu kata ulama yang meyakini rohani dan jasmani, itu pendapat akal-akalan. Kenapa? Mereka merasionalkan. Mana mungkin jasmani bisa bergerak secepat itu, bisa hancur lebur. Apalagi Nabi Muhammad tidak dibekali dengan pelindung. Bisa dibayangkan daging manusia terus digerakkan secepat itu. Kita bayangkan pesawat ulang-alik itu loh, ya, masuk ke atmosfer bumi, padahal kan kecepatannya tidak sampai kecepatan cahaya, itu saja terbakar. Kalau tidak dilindungi dengan lapisan anti api, hancur lebur itu pesawat.
Apalagi ini kecepatan cahaya digerakkan melintasi udara. Hancur lebur ini kalau menurut akal. Lah maka orang yang merasionalkan Isra Mi'raj ini berpendapat yang diperjalankan itu hanya rohani, jasmaninya ada di Mekah. Ya, itu pendapat ya, kita hargai saja. Tapi kalau lihat ayatnya bi abdi, kalau kita lihat di bawah tadi ya, kita lihat di bawah tadi summa arudhu minal arish qabla ayyam brudal faras. Nabi meninggalkan tempat tidurnya, kembali lagi tempat tidurnya masih hangat, nah, kan berarti ditinggal jasadnya. Itu juga di Burdah tadi begitu. Nah, banyak sekali keterangan-keterangan yang menguatkan bahwa Isra Mi'raj itu dengan roh dan jasa. Ibnu Hajar al-Asqalani, Isra Mi'raj terjadi dalam satu malam dengan jasad sekaligus. Ini pendapat jumhur muhaddisin, fuqaha dan mutakallimin yang sesuai dengan lahiriah hadis-hadis sahih, hendaknya tidak berpaling darinya hanya gara-gara analisa rasional. Padahal Isra Mi'raj ini adalah ujian keimanan. Bagaimana keterangan dari Quran dan hadis itu diimani tanpa diotak-atik rasio. Itu ujiannya. Nah kalau kita tidak percaya kepada peristiwa Isra Mi'raj, kan sama saja dengan orang-orang kafir di Quraisy di Mekah ketika diceritai tentang Isra Mi'raj. Mereka yang asalnya masuk Islam tapi ragu-ragu segera keluar dari Islam. Walah, Islam dibayar halu. Nopo halu begini. Khayalan, fiktif. Mana mungkin orang bisa kepergian satu malam bolak-balik, bahkan sampai ke langit, ke Sidratul Muntaha. Halu dah, tidak percaya Muhammad. Tapi apa kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Jangankan cerita Isra Mi'raj seperti itu, lebih dahsyat dari itu saya percaya. Itu Abu Bakar As-Siddiq itu. Lebih tidak masuk akal dari itu. Kalau yang bicara Muhammad saya percaya. Ini garansi dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sejak itulah sahabat Abu Bakar As-Siddiq digelari Abu Bakar. Abu Bakar ya. Nama aslinya bukan Abu Bakar, tapi Abdullah bin Abi Quhafah. Nah, kita jarang yang tahu nama asli beliau. Kenapa dikatakan Abu Bakar? Bakar itu segera, orang yang langsung spontan mengimani Isra Mi'raj sama Bakar. Jangankan cuma itu, lebih dari itu saya percaya. Nah, maka kita juga mengikuti para ulama-ulama itu, kita yakini Isra Mi'raj itu dengan ruh dan jasa. Nah ini saya sampaikan, okay? Hadis yang ada juga hadis yang mengatakan Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj dengan roh saja, tapi hadisnya lemah. Ini dari Ibu Aisyah. Ini ditolak oleh para ulama, ya, di wawasan mau. Kalau mau ditekuni boleh, nanti saya kirim filenya ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, selama Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW mendapat perlakuan istimewa, disucikan jasadnya,
Nabi ketika masih kecil, panjenengan juga sering dapat cerita ya, ketika dalam asuhan ibunda Halimatus Sa'diyah pernah diculik oleh sekelompok malaikat lalu dioperasi, dicuci kalbu beliau dengan air dari surga dan diisi dengan 4 hal. Di dalam kitab Diba itu disebutkan, kitab Diba itu, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Summa akhraju qalba sayyidi waladi Adnan wa asyarahu bisikin lisan wa nazam hadu syaitan wa mala'uhu bil hilmi wal ilmi wal yakini wal ridwan. Ini kisah ketika Nabi masih kecil. Kemudian malaikat itu mengeluarkan qalba sayyidi waladi Adnan, hati Rasulullah ditarik, dicuci. Wa syarahuhu bisikinil ihsan, kemudian meluaskan hati beliau dengan pisau ihsan. Ini kata kiasan. Wa naza'u minhu haddu syaitan, kemudian dihilangkan pintu-pintu masuk setan. Wa mana'uhu, kemudian mengisi kalbu Rasulullah dengan 4 hal. Bil hilmi, dengan kelembutan, wal ilmi, dan ilmu, wal yakini, dan keyakinan, wal ridwan, dan ridho. Masya Allah, sudah bel ini. Saya mau cerita tamsil-tamsil, banyak sekali tamsil di belakang ini. Kapan-kapan mungkin tahun depan bisa dilanjutkan lagi ya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa berkah maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah.